وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram, ikhwani wa ahbabi, barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan untuk kita. Dan pada malam hari ini, pada tanggal 17 Rabiul Awal atau yang bertepatan dengan tanggal 3 November hari Selasa malam Rabu, kita bersama kitab As-Sirah An-Nabawiyah Bainal Ma'rifati wal Wajib ala Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih berkaitan dengan tantangan Quraisy kepada Rasulullah SAW, yang mana Quraisy setelah mereka putus asa dari banyak menzalimi dan menyakiti serta mengganggu Rasulullah SAW dengan harapan Rasulullah SAW dengan para sahabat berhenti berdakwah, ternyata tidak membuat Rasulullah SAW terpengaruh dengan itu, dan beliau sama sekali tidak bergeming, dan terus beliau melanjutkan dakwah beliau dan melanjutkan langkah beliau dalam mengemban dakwah ar-risalah, mengemban dakwah dan risalah kenabian yang mulia. Akhirnya kafir Quraisy juga mengambil trik-trik yang lain agar supaya Muhammad ini ragu dengan risalah yang dia bawa. Suudzon kepada Allah, bisa jadi kayak seperti itu, terguncang akidah dan keyakinannya. Kafir Quraisy mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan, bahkan mengajukan sebuah permintaan-permintaan yang menantang, yang menantang. Mereka banyak mengajukan tantangan-tantangan kepada Rasulullah SAW. Seperti, beliau kemarin sudah kita jelaskan, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullah ta'ala. Qalu fa idza lam taf'al hadha lana fakhudh li nafsik sal rabbak ay yab'atha ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Kalau engkau tidak lakukan ini wahai Muhammad, cobalah engkau minta kepada Rabbmu untuk mengutus seorang malaikat
yang mendampingimu dan dia memberikan saksi bahwasanya engkau ini seorang rasul dan apa yang kau sampaikan itu adalah benar nyatanya. Membenarkan apa yang kau ucapkan. Wa yuraji'una anka. Wa yuraji'una anka. Dan malaikat ini senantiasa juga memotivasi kami untuk beriman atau mengajak kami untuk beriman kepadamu. Fas'alhu falyaj'al laka jinanan wa qusura wa kunuzan min dhahabin wa fiddah. Cobalah kau minta kepada Rabbmu untuk menjadikan untukmu kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan. Bukan cuma kebun, taman-taman, istana-istana yang megah, perbendaharaan bumi dari emas dan perak. Coba kamu minta kepada Allah, yugnika bima amma naraka tabtagi. Naam, yugnika biha amma naraka tabtagi. Yang mana dengan kalau engkau minta kepada Allah emas dan perak, sehingga engkau tidak butuh lagi untuk kerja di pasar. Ngapain dagang kamu wahai Muhammad? Minta aja emas dan perak kepada Rabbmu. Ini tantangan ditantang oleh Rasulullah SAW. Fa innaka takumu bil aswaq. Aku melihat engkau banyak sibuk di pasar. Ini menunjukkan Rasulullah SAW bisnis, kerja. Taltamisul ma'ash kama naltamis. Kau bekerja sebagaimana kami juga bekerja mencari duit. Hatta na'rif fadlaka wa manzilataka min rabbika in kunta rasulan kama taz'um. Nah, dengan begitu kami bisa mengetahui, kami bisa mengakui akan keutamaan yang engkau miliki dan posisimu dari Rabbmu. Dengan seperti itu kita bisa melihat perbedaan antara engkau dengan kami. Dengan seperti itu kita bisa mengetahui perbedaan antara kita dengan engkau wahai Muhammad. Kau ini seorang rasul dan nabi, makanya mulia hidupnya, penuh dengan bergelimpangan harta emas dan perak, tidak seperti kami. Kok seperti itu kami akan percaya apa yang engkau bawa. Nah, kalau kau benar-benar seorang nabi dan rasul sebagaimana yang engkau katakan. Faqala lahum Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW menjawab, ma ana bifa'il, aku tidak akan kerjakan itu. Wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadha, tidak mungkin aku minta kepada Rabbku. Tidak mungkin aku melakukan seperti ini sebagaimana orang meminta kepada Tuhannya. Tidak mungkin aku minta kepada Allah dengan permintaan seperti ini. Wa ma bu'ithu bihadha ilaikum, dan aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seperti ini. Walakin Allah ba'athani basyiran wa nadhira, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan berikan peringatan. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa haddukum fil dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumullah baini wa bainakum. Kalau kalian menerima apa yang aku bawa, kalau kalian menerima dakwahku dan menerima apa yang aku bawa, berarti bagi kalian jatah yang amat sangat besar, pahala yang agung di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kalian membantah, kalian menolak dakwahku, ajakanku, seruanku, aku akan bersabar dan aku serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menyelesaikan antara aku dengan kalian. Maksudnya sampai Allah menunjukkan siapa nanti yang akan dibinasakan. Nah, karena hasil akhirnya orang yang menentang Nabi dan Rasul binasa. Dari dulu sampai Nabi yang terakhir. Qalu fa asqata as-sama'. Qalu fa asqid as-sama' 'alaina kisafa kama zamta ana rabbaka in syaa fa'al. Wahai Muhammad, taib, kalau begitu kalau kamu tidak mau juga melakukan, tolonglah mintalah kepada Allah, pada Tuhanmu untuk menurunkan hujan yang deras. Hujan yang deras dari langit. Sebagaimana engkau katakan bahwasanya Rabbmu mampu melakukan segala sesuatu. Fa inna lan nu'mina laka illa an taf'al. Sungguh kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau melakukan apa yang kami minta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawi mengatakan, maka Rasulullah SAW berkata, "Dzalika ila Allah in syaa'a yaf'aluhu bikum fa'al." Rasulullah SAW mengatakan, urusan seperti itu
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lakukan untuk kalian. Mereka mengatakan, qalu ya Muhammad fama ilmu rabbika anna sanajlisu ma'ak wa nas'aluka amma sa'alnaka an wa nadlubu minka ma nadlub fayataqaddamu ilayka fayu'allimuka bima turaja'na bihi atau turaji'una bihi fayukhbiruka ma huwa sani'un fi dhalika bina id lam naqbal minka ma ji'tana bihi. Wahai Muhammad, tidaklah Rabbmu tahu kalau kami ini sedang duduk bersamamu sekarang ini dan kami meminta bertanya kepadamu dengan suatu pertanyaan atau dengan suatu permintaan sebagaimana kita ajukan sekarang ini. Tuhanmu kan tahu. Dan kami minta kepadamu sebagaimana yang telah kita minta. Dan kami mengajukan kepadamu apa yang kami ajukan di depan tadi. Seharusnya Rabbmu itu tahu apa yang kami tanya ini sebenarnya harusnya tahu Rabbmu itu. Gitu loh. Seharusnya Tuhanmu itu langsung ngajari kamu sekarang ini dan langsung memberikan jawaban kepada kami. Muhammad, kami minta tolong turunkan hujan. Seharusnya Tuhan kamu langsung turunkan hujan. Ini omongannya orang kafir Quraisy. Oh, luar biasa, kurang ajar sekali dia. Seharusnya Tuhanmu itu kalau tatkala kamu minta emas perak langsung turun emas perak. Gak usah jualan di pasar, ngapain? Masa gak ada bedanya antara kita dengan kau? Katanya Nabi dan Rasul engkau ini. Seharusnya Rabbmu itu memberikan kabar kepadamu apa yang dilakukan oleh seorang di muka bumi ini. Apa yang kami lakukan. Dan apa yang akan dilakukan Rabbmu kepada kami seharusnya Rabbmu itu memberikan kabar kepadamu. Balasannya apa yang akan dilakukan Allah kepada kami ini loh. Kami membangkang tidak menerima dakwahmu sebenarnya. Kau harus tahu itu. Karena orang kafir Quraisy menantang, kalau kami menolak seperti ini, nggak menjawab dakwahmu, wahai Muhammad, datangkan azabnya Allah sekarang. Kayak gitu tantangannya. Kalau kau Nabi dan Rasul, datangkan azabnya Allah. Masya Allah. Jadi tantangannya seperti itu. Dan Rasulullah SAW tidak menanggapi. Dikiranya tidak tahu. Dikiranya Rasulullah SAW tidak mampu. Gitu loh. Dikiranya. Loh, kenapa enggak Tuhanmu tidak mendatangkan itu? Tidak mendatangkan azabnya kepada kami tatkala kami menolak apa yang engkau bawa. Innahu qad balaghana innama yu'allimuka hadha rajul minal yamamah yuqalu lahu Rahman. Sekarang ketahuan wahai Muhammad, sebenarnya engkau itu bukan datang sebagai utusannya Allah. Engkau ini katanya membawa wahyu, itu sebenarnya bukan wahyu dari Allah, tapi apa yang datang kepadamu, yang kau gembar-gemborkan, yang kau dakwahkan, itu sebenarnya ucapan manusia yang mengajari kamu bukan Jibril, bukan malaikat, tapi yang mengajarkan kamu seorang laki-laki dari negeri Yamamah yang namanya Rahman. Ini ungkapannya orang kafir Quraisy. Kami tidak percaya itu. Kamu itu yang ngajari manusia. Wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abada. Dan kami tidak akan beriman dengan seorang laki-laki yang namanya Rahman dari negeri Yamamah yang mengajari kamu. Selama-lamanya kami tidak akan beriman dan percaya padanya. Faqad a'dzarna ilaika ya Muhammad. Wa inna wallahi la natrukuka wa ma balagta minna hatta nuhlikuka au tuhlikuna. Kami sudah banyak memberikan kelonggaran kepadamu, wahai Muhammad. Ini dah mulai marah ini. Kami sudah banyak memberikan udzur, kelonggaran, memaafkan, memberikan waktu kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan engkau. Dan kami tidak akan membiarkan dakwahmu berkembang di kota Mekah ini yang engkau serukan kepada kami sampai kami membinasakanmu atau engkau yang membinasakan kami. Sampai kami membinasakanmu atau engkau yang membinasakan kami. Qala qailuhum, di antara mereka ada yang mengatakan, nahnu na'budul malaikah wa hiya banatullah. Kami menyembah malaikat dan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Keyakinannya orang kafir Quraisy, sebagian mereka berkeyakinan bahwasanya malaikat itu putrinya
Allah, wanita, anak wanitanya Allah. Wa qala qailuhum, di antara mereka ada yang mengatakan, lan nu'mina laka hatta ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ini lebih kurang ajar. Wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kau datang membawa Allah dan malaikat menghadap kami. Astaghfirullahaladzim. Ini perkataan ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ini Sirah Ibnu Hisham adalah kitab yang pertama kali, termasuk kitab pertama kali dikarang dalam Sirah Nabawiyah. Kitab yang pertama kali dikarang dalam masalah Sirah An-Nabawiyah itu Sirah Ibnu Hisham. Dan ini Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Tuwaijiri, beliau mengambil cerita ini tadi dari kitab Sirah Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Falamma qalu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qama anhum wa qama ma'ahu Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi wa huwa ibnu ammatihi. Faqala lahu ya Muhammad, urida alayka qaumuk ma uridu falam taqbalhu minhum thumma sa'aluka li anfusihim umuran liya'rifu biha manzilataka min Allah kama taqul. Kemudian Rasulullah SAW nggak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau berdiri dan pergi meninggalkan mereka. Dan diikuti seorang dari orang kafir Quraisy yang namanya Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi. Dan ini adalah anak dari ammahnya Rasulullah SAW, bibinya Rasulullah SAW, anak dari adiknya bapaknya, anak dari adiknya bapak Rasulullah, adik bapaknya Rasulullah SAW, perempuan tapi. Jadi ini Abdullah ini anak bibinya Rasulullah SAW, masih dalam kondisi kafir. Dia mengatakan Abdullah ini kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kaummu banyak bertanya kepadamu dan menantangmu. Dan juga mereka bertanya kepadamu dengan banyak hal agar supaya mereka mengetahui keutamaanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen mengetahui keutamaannya Muhammad itu apa sih? Kelebihannya Muhammad dibandingkan orang kafir Quraisy yang lain itu apa sih? Mereka pengen tahu itu. Sebagaimana yang engkau dakwahkan, kalau engkau mengaku nabi dan rasul, hendaknya ya engkau harus engkau paparkan itu, harus engkau jawab pertanyaan mereka. Wa yusaddiquka wa yattabi'uka falam taf'al. Mereka bertanya seperti itu agar supaya engkau bawa bukti, bisa menjawab, bisa mendatangkan apa yang mereka minta, agar akhirnya mereka bisa percaya kepadamu dan mengikutimu. Tapi engkau tidak lakukan. Tapi engkau tidak lakukan. Thumma sa'aluka an ta'khudha li nafsika ma ya'rifuna bihi fadlaka 'alaihim wa min zillataka min Allah falam taf'al. Dan juga meminta kepada engkau untuk membawakan kelebihan-kelebihanmu, keutamaan-keutamaan yang engkau miliki, tapi juga engkau tidak lakukan. Tsumma sa'aluka an taj'ala lahum ba'dha ma tukhawwifuhum bihi minal 'adabi falam taf'al. Dan mereka juga minta kepadamu agar supaya disegerakan azab yang sering engkau sebutkan dalam ayat-ayat yang engkau baca. Agar segera disegerakan itu, didatangkan azab itu kepada mereka. Minta kepadamu, tapi engkau tidak kau lakukan. Kenapa kau enggak disegerakan? Mana itu azab itu? Gitu loh. Au kama qala wallahi, kemudian dan ngomong yang lainnya yang jelas. Sebagaimana yang dia katakan kepada Rasulullah SAW, ini Abdullah tadi. Kemudian mengatakan, wallahi la uminu bika abadan hatta tattakhidha ila as-sama'i sullama. Thumma tarqa fihi wa ana anzur hatta ta'tiha. Thumma ta'ti ma'aka bisakkin ma'aka arba'atu minal malaikah yashhaduna laka annaka kama taqul. Wa yamullah la fa'alta dhalika ma dhanantu anni usaddiquk. Nah, ini perkataannya luar biasa.
anak dari bibinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupunya. Demi Allah, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman kepadamu selama-lamanya sampai engkau bisa naik ke langit dengan memakai tangga. Sampai engkau bisa naik kemana? Ke langit dengan memakai apa? Tangga, melangkah ke langit, jalan ke langit itu dengan Masya Allah kayak naik di atas tangga. Kemudian summa tarqafi, kemudian kau terus menaik dan aku akan lihat dari bawah sampai kau datang ke sampai di ujung langit sana. Kemudian kau balik ke bumi dengan membawa keterangan, stempel keterangan dari langit, dan bersamamu atau engkau diikuti dengan 4 malaikat yang bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul sebagaimana yang kau katakan. Sampai engkau datang ke bumi dengan membawa 4 malaikat, dan 4 malaikat ini bersaksi semuanya kalau engkau itu Rasul sebagaimana yang kau katakan. Waimullah, demi Allah, kalau engkau lakukan ini wahai Muhammad, kau naik ke langit, ya kan, pakai tangga, balik lagi ke bumi, bawa 4 malaikat. Kalau kok sampai engkau bisa lakukan ini, kemungkinan aku juga belum bisa beriman kepadamu. Ini perkataan siapa? Anak bibinya Rasulullah SAW. Thumman sarafa an Rasulillah SAW. Sarafa Rasulullah SAW ila ahlihi hazinan asifa lamma fatahu mimma kana yatma'u bihi min qawmi hina da'uhu wa lamma ra'a min muba'adatihim iyah. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, dia pergi dari hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW juga pergi balik ke keluarganya, ke Khadijah, ke rumahnya, dengan penuh kesedihan dan penuh kekecewaan dari apa yang beliau lihat, perilaku kaumnya, sehingga beliau amat sangat kecewa sekali. Apa yang beliau harapkan, apa yang beliau sungguh beliau cita-citakan dari yang beliau harapkan, yang beliau cita-citakan dari kaumnya agar supaya menerima dan beriman, menerima akan dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ternyata malah seperti itu perilakunya. Nah, dan ternyata Rasulullah SAW melihat keterbalikannya, semakin jauhnya mereka kepada jalan kebenaran, nasallahu salama wal afiyah, dan dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu ila al-Islam wa ballaghahum risalat rabbih, qala lahu Zam'ah bin al-Aswad wal Nadhr bin al-Harith wal 'As bin Wa'il, law ju'ila ma'aka rabbuka ya Muhammad malak yuhaddithu 'anka an-nas wa yuri ma'ak, fa anzala Allah ta'ala wa qalu lawla unzila alaihi malak walau anzalna malakan lakudiyal amru thumma la yunzarun. Ini dalam surat Al-An'am ya ikhwan. Taib. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah, mengajak manusia kepada Islam dan menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya, berkatalah Zam'ah bin al-Aswad, wa Nadhr bin al-Harith, berkata juga 'As bin Wa'il di hadapan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kok seandainya Rabbmu itu mendatangkan malaikat dan mereka berbicara kepada manusia, mengatakan kalau Muhammad ini Rasul, Muhammad ini Nabi yang harus diimani, niscaya kami akan percaya, gitu. Maka Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 8-9. Mereka mengatakan, kok seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama Muhammad ini seorang malaikat. Walau anzalna malakan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kok seandainya kami turunkan malaikat berbentuk manusia, yang berwujud manusia, mendakwai mereka,
untuk mendakwai mereka, niscaya aku akan binasakan mereka. Niscaya aku akan binasakan mereka tatkala mereka tidak beriman. Kemudian mereka tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kok seandainya, kata Allah, aku turunkan seorang malaikat untuk menyuruh mereka, pasti mereka akan aku binasakan kalau mereka tidak beriman. Kemudian mereka tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan seandainya aku jadikan nabi itu seorang malaikat, seandainya Allah itu menjadikan nabi dan rasul itu dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia, pasti aku jadikan malaikat ini berwujud seperti manusia juga, berwujud seperti laki-laki. Dan kok seandainya malaikat ini datang mendakwahi mereka, pasti juga mereka tidak akan beriman. Pasti mereka juga tidak akan beriman sebagaimana mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW. Ini sudah di backlist sama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am 8-9. Fa anzalallahu fi ma sa'aluhu li anfusihim min tasyiril jibal wa qti'il ard wa ba'thi mautahum. Dan juga Allah menurunkan ayat jawaban pada mereka dari apa yang mereka minta agar supaya gunung-gunung dijalankan, maksudnya dipindahkan. Loh, Mekah itu kan sempit, adanya cuma gunung semuanya. Muhammad, kalau kamu itu nabi dan rasul, benar-benar nabi dan rasul, tolonglah ini dipindahin ini gunung-gunung ini. Baru sekarang ini dihancurin gunung-gunung di Mekah, sebagian dipotongin. Kok nggak dipotong, dilubangin, dijadikan jalan semuanya, jadikan terowongan. Kok bisa dipotong sekarang ini. Nah, dijadikan bangunan, dibangun di atasnya hotel. Ini hotel itu di sana, akhi, luar biasa ini. Cakar ayamnya itu bukan ke dalam tanah, tapi di dalam batunya itu dilubangi, kotakin batunya itu, masya Allah, dan dipotong itu gunung itu, kemudian ditancepin di situ cakar ayam untuk bangunan pencakar langit itu yang tinggi-tinggi itu bukan ditanam di tanah, itu di atas batu. Sekarang ini Allah Akbar, minta wa taqti'il ard, agar supaya dipotong-potong bumi. Maksudnya kan permintaan orang kafir Quraisy kayak gitu, biar Mekah ini luas, itu enggak batu semuanya, gunung semuanya, tolonglah dipindahin, tolong potongin semuanya ini gunung-gunung ini permintaannya kayak gitu tuh. Dan minta untuk dibangkitkan siapa? Para orang-orang yang sudah mati. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Seandainya Al-Quran ini diturunkan untuk untuk memindahkan gunung-gunung, untuk dipotong-potong itu bumi biar luas, atau agar supaya mayit-mayit bangkitkan dan bisa berbicara lagi. Balillahil amru jami'a. Urusan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan kalian, semuanya ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhak kalian minta seperti itu. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu fi qawlihi khudh li nafsika ma sa'aluhu. Khudh li nafsika ma sa'aluhu ay ya'khudha li nafsihi ay yaj'alahu jinanan wa qusura wa kunuza. Naam. Dan juga Allah memberikan jawaban tatkala mereka minta, "Wahai Muhammad, cobalah kamu minta untuk dirimu sendirilah. Kalau kamu nggak minta untuk kita, motong-motong gunung tadi kan untuk orang kafir Quraisy yang tinggal di Mekah, biar mereka luas tempatnya di Mekah itu. Oke, kalau nggak mau melakukan ini, yaudah kamu minta untuk dirimu sendiri. Mintalah sama Allah untuk dirimu sendiri, agar kamu punya istana yang besar, kebun yang penuh dengan tanaman, yang rindang dengan buahnya, punya emas dan perak, perbendaharaan bumi, semuanya ada di tanganmu." Allah jawab, wa qalu ma li hadzal ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha
Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Nah. Undur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Subhanallah, dijawab oleh Allah. Mereka mengatakan, apa sih Rasul ini? Katanya Nabi dan Rasul, masa makan makanan seperti makanan kami, jalan-jalan di pasar berdagang? Kok seandainya, kenapa sih kok hendak laula unzila ilahi? Kenapa enggak diturunkan kepadanya seorang malaikat yang mendampingi dia dan juga menyuruh manusia? Atau diturunkan kepadanya atau diberikan kepada ini Muhammad ini perbendaharaan bumi, emas dan perak, atau diberikan kebun-kebun yang rindang yang dia bisa mengambil buah-buah darinya. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Dan orang-orang zalim, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai orang-orang muslim, kalian tuh tidak mengikuti kecuali seorang laki-laki yang disihir. Jadi Muhammad ini dituduh tersihir, penyihir atau laki-laki yang kena sihir, begitu. Undur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana mereka membuat sebuah permisalan. Lihatlah bagaimana mereka membuat sebuah permisalan dan mereka dengan itu tersesat. Dengan permisalan-permisalan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka, permohonan-permohonan yang tidak masuk akal mereka, akhirnya mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak bisa menemukan jalan yang lurus, jalan hidayah. Tidak bisa menemukan jalan petunjuk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan jadikan untukmu wahai Muhammad kebaikan-kebaikan yang banyak. Seperti kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan menjadikan untukmu istana. Nah, jelas ini kalau Allah berkehendak bisa aja, tidak ada yang susah. Wa anzalallahu ala rasulihi mubayyinan lahum annahu basyarun mithluhum. Kemudian Allah turunkan sebuah ayat menjelaskan bahwasanya Muhammad itu tidak jauh beda dengan mereka, manusia biasa. Nah, mereka itu adalah manusia biasa. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Nah, dan tidaklah aku mengutus seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka itu juga manusia biasa yang makan dan minum, berjalan-jalan di pasar berdagang. Seperti itu. Sebelum engkau juga mereka adalah manusia biasa. Nabi-nabi dan rasul sebelum engkau adalah manusia biasa. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan aku jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Aku jadikan sebagian kalian menjadi ujian. Sebagian manusia ini Allah jadikan sebagian manusia ini sebagai ujian buat manusia yang lain. Kita ini akhi, ukhti, barakallahu fikum, kadang-kadang kita diuji oleh orang tua kita. Orang tua diuji dengan anaknya. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya. Suami istri diuji dengan anaknya, atau anaknya diuji dengan kedua orang tuanya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Tujuannya apa? Atasbirun. Tidaklah kalian bersabar. Agar supaya kalian bersabar. Tidaklah kalian tuh bersabar. Ini harapan dari Allah.
Wa kana rabbuka basira, sesungguhnya Rabbmu Maha mengetahui siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya ikhwan, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu fi ma qala Abdullah bin Ubay bin Umayyah, dan Allah juga menurunkan apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, anak bibinya Rasulullah SAW. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Nah, waqalu, mereka mengatakan, ini bantahan Allah kepada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, anak bibinya Rasulullah SAW yang menantang-nantang tadi. Mereka mengatakan, kata Allah, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau bisa mengeluarkan mata air dari dalam perut bumi dengan memancar, dengan pancaran air yang banyak. Au takuna laka jannah, kami tidak akan beriman sampai engkau memiliki kebun-kebun yang rindang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dari pepohonan kurma dan juga anggur, kemudian mengalir di kebun tersebut sungai dengan derasnya. Autus kita sama, atau engkau datangkan hujan dari langit, engkau turunkan hujan dari langit sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, dengan hujan yang deras, atau engkau datang dengan membawa Allah Subhanahu wa taala dan juga membawa malaikat menghadap kami. Masya Allah, kami tidak akan beriman wahai Muhammad sampai engkau mendatangkan kepada kami Allah dan malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama, atau kami tidak akan beriman kepadamu sebelum engkau memiliki rumah sebuah istana yang megah, yang mewah, penuh dengan perhiasan, atau engkau bisa naik ke langit. Dan kami tidak akan beriman kepadamu meskipun engkau bisa naik ke langit sampai engkau datang membawa kitab kepada kami sebagai bukti kenabianmu dan kau bacakan kepada kami, dan kami bisa juga membacanya. Hatta tunzil alaina kitaban naqra'u, sampai kau datangkan kepada kami kitab yang bisa kami baca. Ini semuanya ini permintaan yang Masya Allah gila ya, manusia yang na'udzubillah min dzalik, tertutup akalnya. Ini cuma hanya tujuannya menentang dakwahnya Rasulullah SAW dengan alasan-alasan seperti ini. Dijawab oleh Allah, Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Katakanlah Muhammad, maha suci Rabbku, tidaklah aku kecuali tiada lain tiada bukan adalah Nabi Rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Katakanlah Muhammad, aku tiada lain tiada bukan adalah seorang Rasul yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada manusia. Kabar gembira bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan keras kepada orang yang menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah masih ada lagi dari pernyataan orang kafir Quraisy dan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Cukup insyaallah. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Putus-putus.
Jadi nggak ada pertanyaan yang masuk. Nah, Allah musta'an. Baik. Cukup insyaallah. Ya, kita tutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.